Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan laporan konsolidasi untuk kasus indirect holding, bentuk atau struktur induk anak cucu untuk tahun setelah tahun akuisisi ya. Untuk tahun setelah tahun akuisisi. Ini melanjutkan video sebelumnya. Soalnya juga masih sama, di mana P beli S 80%. Kemudian dari sini akan ketemu goodwill sebesar 25.000. Kemudian pada tahun yang sama, pada saat yang sama juga S beli T 60% juga menghasilkan goodwill sebesar 25.000. Kita langsung lihat ke worksheetnya. Di sini di RE beginning ini adalah menjadi RE ending dari tahun 2017. Hasilnya adalah berdasarkan hitungan yang di video sebelumnya. Di video sebelumnya akan ketemu net income-nya ketemu return earning beginning-nya adalah 232.000 di sini. 232.000. Kemudian di sini 86.000. Kemudian di sini ketemunya 60.000. Kemudian kita lanjutkan. Ini sama dengan contoh soal yang kemarin, tapi kemudian kita di sini bikin untuk tahun yang kedua. 2017 akuisisinya. Kemudian sekarang kita bikin di 31 Desember 2018. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan the cost, maka kita akan ada update investment in T maupun update investment S. Saya tulis di sini huruf A. Update investment intenya berarti kita pertama beli 20.000 RE nya kemudian menjadi 60.000, maka ada kenaikan sebesar 40.000 ya. Ada kenaikan 40.000 sehingga di sini investment inte pada return earning beginning adalah sebesar 60% dikalikan dengan 40.000 akan ketemu 24.000. Kemudian yang berikutnya ada update investment in S. Investment in S sama dimulai dari 20.000 RE nya sekarang menjadi awal tahunnya 86.000 di sini 86.000. Maka di sini 86 dikurangi 26 ada 66.000. Ada 66.000. Investment in S pada ini S ya. Return earning itu sebesar 80% dikalikan 66.000 ketemunya 52.800. Jurnal berikutnya yang C, kita hapus ekuitas T. Maka di sini ada RET, kemudian ada common stock T, kemudian ada goodwill, ada investment in T, ada NCE beginning T. RET-nya berubah menjadi, kita lihat di sini 60.000. Common stock-nya tetap 80.000, goodwill-nya 25.000 sehingga investment in T-nya Anda jumlahkan dikalikan 60% atau 24 tambah 75 99.000. Oke. Kemudian sisanya adalah 66.000 atau Anda jumlahkan kalikan 40% ketemu 66.000. Kemudian yang D, dividen income. Dividen income dari T pada dividen T. Dividennya sekarang 20.000 dikalikan 60% ketemu 12.000. Kemudian yang E, NCE expand.
NCA expand T, kemudian dividen T, dan NCA ending dari T. Kita menggunakan bentuk ekuitas, maka nanti adalah 40% dikalikan dengan net income dari T. Net income T-nya tadi sebesar 80.000, berarti 80 kalikan 40, 32.000. Oke, 32.000. Kemudian 40% kalikan 20.000, dividennya adalah 8.000. Maka di sini NC endingnya 24.000. Kemudian yang F. Yang F kita hitung, kita eliminasi ekuitas S. Maka ada RES, kemudian ada common stock, ada goodwill, kemudian ada investment in S, dan ada NCA S. Oke, RES-nya tadi sebesar 86.000 ya, 86.000, common stock-nya 80.000, goodwill-nya 25.000. Sehingga investment in S-nya adalah 152.800, sisanya adalah 38.200. Atau Anda bisa lihat di sini update-nya 52.800 tambah investasi awalnya 152.800, selisihnya NCA ending 38.200. Kemudian ada dividen income P pada dividen S, membayar sebesar 60.000, 60 kalikan 8, 48.000. Kemudian ada yang terakhir, bukan yang terakhir ya, setelah dividen income ada NCA expand S, kemudian ada dividen S, dan ada NCA ending S. NCA expand S berarti tadi pakai metode ekuitas 20% dikalikan spread income S, kemudian 20% dapat bagian dari T, 60% dikalikan net income T-nya. Maka di sini akan ketemu 20% net income-nya adalah spread income-nya tadi diketahui 2018 120 dan 80 ya, 120. Berarti di sini 20 kalikan 120.000 kalikan berapa, lupa saya tadi, 120.000 ya, 120.000. Bener kok, sampai bawah saya lupa. 20 kalikan 120.000, 24.000. Kemudian %, dikalikan 60% kalikan net income T, atau income from T tadi di sini sebesar income from T-nya, kita nggak pakai income from T ya, maaf. Jadi di sini kalau saya hitung 20% dikalikan 60.000 dikalikan dengan 60% dikalikan net income T, spreadnya adalah 80.000. Hasilnya adalah sebesar 6 kali 8, 9, 48, 9.600. Berarti di sini akan ketemu 33.600. Dividen S-nya adalah 8.000, NCA S-nya berarti 25.600. Kemudian di awal saya sebutkan bahwa ini adalah setelah tahun akuisisi cucu, berarti ada perbedaan income from S dan dividen income dari T. Ya, income from T dan dividen dari T. Yang nanti kita update di NCA, RE pada
NCA beginning. Oke, kalau kita hitung di sini dividen income T-nya, dividen income dari T itu tadi sebesar 20.000 dikalikan 60 ya. Di sini 20.000 dikalikan 60%, 12.000. Kemudian income from T-nya adalah sebesar net income-nya 80.000 dikalikan dengan 60%. Ketemunya 48.000 sehingga selisihnya adalah 36.000. Hingga di sini nanti update-nya adalah 36.000 dikalikan dengan 20%. Ketemunya 7.200. Jadi ada update NCA-nya sebesar 7.200. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas kerja. Ini kertas kerja di sini. Tadi di sini ada dividen income P, di sini ada dividen income S. Dividen income P-nya adalah 48.000, di sini sebesar 12.000 sehingga net income-nya di sini akan ketemu 228.000, di sini 132.000, di sini akan ketemu 80.000. RE ending-nya akan ketemu 380.000, di sini 158.000, dan di sininya RE ending-nya 80 tambah 60 kurangi 20, 120.000. Oke, ini 120.000. Investment nya tetap sebesar 100.000 dan investment nya 75.000. RE-nya sudah ketemu. Tadi RE-nya 232.000, di sininya 158.000, di sininya 120.000. Ya, di sini akan ketemu 360.000. Kalau dijumlah, di sini akan ketemu 647.000, di sini ketemu 948.000. Kemudian di sini sama 948.000, di sininya 647.000. Kemudian ini jumlahnya ini kita bisa mencari current asset. 948 kurangi 100.000 kurangi 470, maka nanti akan ketemu current asetnya sebesar 378.000. Di sini akan ketemu 272.000. Dan kita masukkan jurnal tadi ke dalam worksheet. Yang pertama tadi adalah update investment intake 24 ya, 24.000 investment intake. Sebesar 24.000. RE-nya beginning 24.000. Kemudian investment in S-nya B 52.800. Di sini juga B 52.800. Kemudian yang C adalah eliminasi RET. Di sini C 60.000. Kemudian common stock-nya 80.000. Kemudian goodwill-nya 25.000. Investment intake-nya C 24 tambah 75 99.000. Kalau kita lihat di sini sama ya, 99.000. Kemudian di sininya beginning-nya C 66.000. Kemudian yang D adalah dividen income S. Dividen income S sebesar 12.000. Jadi di sini D 12.000, dividen D 12.000. Kemudian yang E NCA expense E 32.000.
kemudian dividennya 8.000, NCA endingnya sebesar 24.000. Kemudian kita lanjutkan lagi yang F, menghapus ekuitas S. F berarti di sini F kita hapus 86.000, kemudian goodwill-nya kita munculkan 25.000, kemudian kita hapus juga common stock-nya 80.000, kemudian kita munculkan investment in S-nya, investment in S F 152.800, kemudian NCA-nya beginning-nya adalah 38.200. Kemudian yang G, dividen income pada dividen S. Dividen income 48.000, dividen S-nya 48.000. H, NCA expense S. H-nya adalah sebesar 33.600. Kemudian dividennya adalah 8.000. Kemudian di sini sebesar 25.600. Kemudian yang I, RE pada NCA. RE I 7.200 di sini. I 7.200. Kemudian dijumlahkan. Ini jumlahkan ke kanan ya. Anda nanti cari sendiri ya. Dilangitkan sendiri, ini 950.000. Kemudian di sini net income-nya akan ketemu 314.000. Kemudian total RE ending-nya akan ketemu 532.000. Kemudian total asetnya akan ketemu 1830.000. Di sini akan ketemu 1830.000. Bagaimana dengan metode ekuitas sekarang? Metode ekuitas di sini ya. Metode ekuitas yang berbeda adalah tadi mengenai tidak hanya saya coret untuk metode ekuitas, maka A-nya tidak ada, B tidak ada, kemudian yang C-nya sama, C-nya sama. Kita lihat C-nya sekarang. Yang C adalah eliminasi ekuitas T. Berarti di sini ada common stock, ada RET, kemudian ada goodwill, dan ada investment in T, dan ada NCA beginning T. Common stock-nya berdasarkan metode ekuitas. Kan menggunakan metode ekuitas nih. Ekuitas. Berarti kita lihat metode ekuitas RE beginning-nya dari tahun 2017. Dari video sebelumnya diketahui bahwa RE beginning-nya di 2018 awal 304.000 di sini. Kemudian di sini ketemunya adalah 110. Di sini 60.000. Kemudian common stock-nya adalah 80.000. RET-nya beginning adalah 60.000. Di sini 25.000. Investment in T-nya berarti kalau kita jumlahkan, kita kalikan 0,6, maka akan ketemu 99.000 ya. 99.000. Saya hitung lagi. 80 tambah 60 tambah 25. 99.000. Dan di sini investment
intenya berarti di sini 99.000, sisanya di sini adalah 66.000 adalah NCA beginning. Kemudian yang D kita lihat di sini dividend income. Karena kita menggunakan metode ekuitas, kita ganti dengan income from T. Di sini ada dividend T dan di sini ada investment in T. Income from T-nya berarti 60% dikalikan dengan net income-nya 80.000. Di sini 48.000. Dividennya adalah 60 kalikan 20.000 12.000. Di sini 36.000. Yang E-nya sama. Yang F-nya kita lihat dulu yang F sekarang. Ini yang beda tadi. Berdasarkan metode ekuitas, RE-nya kan berubah. Ini RES, common stock S, di sini goodwill. Investment in S, dan di sini adalah NCA beginning S. RES-nya di sini diketahui, maaf di bawah ya, 110.000. Maka di sini 110.000, di sini 80.000, di sini 25.000. Kemudian kalau kita jumlah, kemudian kalikan 0,8 akan ketemu sebesar 172.000. Kemudian sisanya adalah 43.000 NCA beginning. Kemudian yang G, dividen kita ganti dengan income from S. Kemudian ada dividen S dan ada investment in S. Income from S-nya berarti 80% dari net income S dan 80% dari dikalikan dengan income from T-nya. Di sininya 80% dikalikan aspirate income-nya adalah 100 berapa ya, maaf di sini soalnya kita lihat dulu soalnya. Spread income S-nya 2018 120.000, maka di sini 80 kalikan 120.000 96.000. Kemudian di sini income from T-nya tadi 48 dikalikan 80%, ketemunya 38.400. Kalau saya jumlah di sini 134.400, di sini 134.400. Dividen S-nya adalah 60 dikalikan 40.000. Ya, benar ya. Dividennya 60 kalikan 86 kali 8, 48.000. Berarti investment in S-nya adalah sebesar 86.400. Kemudian yang H-nya juga sama ya. H-nya sama. I-nya tidak ada. Jadi yang tidak ada A, B, dan I tidak ada, yang lainnya sama. Kemudian yang dividen diganti, dividen income diganti dengan income from S atau income from T. Kemudian eliminasi ekuitas S-nya juga berbeda sedikit. Kemudian kita masukkan sekarang ke dalam worksheet. Ini income from S, ini income from T. Tadi income from S-nya adalah 134.400, income from T-nya adalah 48.000, sehingga akan ketemu net income sebesar 314.000. Kemudian di sini akan ketemu 168.000, di sini ketemu 80.000. Kemudian RE-nya di sini ketemu 120.000. Di sini ketemu 218.000. Di sini akan ketemu
jumlah dulu 538.400. Kemudian RE endingnya di sini juga sama di atas 538.400, 218.000 dan 120.000. Kemudian kita bisa menjumlahkan, ketemu 1106.400, di sini akan ketemu 707.000 dan di sini 360.000. Di sini akan ketemu 1106.400, di sini ketemu 707.000. Ini kita tunggu dulu ya untuk ngisi di sini. Kita masukkan dulu jurnalnya. Jurnal yang AB tidak ada, kita langsung ke C. Yang ke C, kita menghapus RE beginning T, kemudian common stocknya 80.000, kita munculkan goodwill, kita investment intenya C, tadi investment intenya 99, dan di sini C nya adalah 66.000 C. Kemudian yang D, income from T, income from T 48.000, kemudian dividennya 12.000, di sininya 12.000, sisanya 36.000. Maaf, bukan di sini, kebalik saya. Oke. Oh, bukan NCA, adalah investment ya. Investment intenya 36.000. DD investment inte sebesar 36.000. Kemudian habis D, E adalah NCA expand, NCA expand T. Expand T-nya adalah 32.000. Kemudian DVD-nya 8.000. Maaf. Kemudian di sini NCA endingnya adalah 24.000. Oke, kemudian habis F kita menghapus ekuitas. Yang F 110.000. Di sini F 80.000. Di sini juga F 25.000. Kemudian investment in S-nya F di sini adalah 172.000. Kemudian NCA-nya beginning-nya adalah sebesar 43.000. 43.000. Kemudian yang G, income from S. G 134.400. Kemudian dividen G-nya 48.000. Kemudian investment in S-nya 86.400. 86.400. Oke. Kemudian yang H
maka sama NCA yang H33600. H33600 di sini ketemu 12.000 DVD-nya, dan di sini adalah 21.600. Oke, kita sudah selesai semua. Investment in S-nya kita jumlah 172 tambah 85.400. 86.400, maaf nggak jelas ya. 86.400 akan ketemu sebesar 258.400 di sini. 258.400. Kemudian investment intake-nya 99 tambah 36 120 berapa sini? 99 tambah 36 9 tambah 6 15 135.000. Sehingga kita bisa menghitung berapa current asetnya. Akan ketemu 378.000. Di sini kan ketemu 272.000. Setelah kita ketemu yang bagian bukunya P, S, dan T, sekarang kita cari konsolidasi. Anda jumlahkan ke sebelah sini, nanti akan ketemu 950 di sini. Di sini akan 0, kemudian COGS-nya di sini akan ketemu minus 380.000. Kemudian operating expense-nya akan ketemu minus 190.000. Kemudian NCI expense-nya akan ketemu minus 65.600. Sehingga nanti net income-nya akan ketemu sebesar 314.400. Ini sama ya. Ini harus sama di sini. Kemudian DVD-nya di sini adalah minus 80.000. Kemudian RA ending-nya, RA beginning-nya di sini ketemunya 304. Maka RA ending-nya di sini akan ketemu sebesar 538.400. Ini juga harus sama dengan bukunya P. Kemudian Anda jumlahkan semuanya ke kanan, nanti total asetnya akan ketemu sebesar 1830.000. Di sini juga ketemu 1830.000. Hasil ini akan terkonfirmasi dengan metode cost. Sama, kalau sama berarti sudah benar. Oke, nanti silakan Anda pelajari lagi. Nanti akan saya kasih link untuk mendapatkan worksheet ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.